Hubungan antara rukun iman, Islam, dan ihsan dalam perilaku manajemen. Dalam konteks manajemen, tiga aspek ini saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer. Iman, keyakinan pada Allah akan mendorong seorang manajer untuk bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab, sehingga keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip moral yang tinggi. Yang kedua, Islam, melaksanakan ajaran Islam seperti sholat, zakat, dan puasa, mengajarkan disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap orang lain, termasuk karyawan dan klien. Yang ketiga itu ada ihsan, berusaha melakukan pekerjaan dengan penuh integritas dan kualitas terbaik. Seorang manajer dengan pemahaman ihsan akan memperlakukan karyawan dengan adil. Contohnya, seorang manajer yang memegang teguh nilai iman, Islam, dan ihsan akan memberikan keputusan yang adil terkait pembagian tugas, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang, serta menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak. Doktrin kepercayaan dalam Islam dan implikasinya terhadap interaksi antaragama dalam manajemen. Doktrin kepercayaan dalam Islam mencakup keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, dan takdir. Dalam konteks interaksi antaragama, Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan berbuat baik kepada semua orang, meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Implikasinya terhadap interaksi antaragama, yang pertama, manajer muslim yang memahami doktrin ini akan bersikap inklusif dan menghargai keberagaman agama dalam tim, serta menciptakan ruang yang aman untuk perbedaan tersebut. Contohnya, seorang manajer dapat menyediakan ruang untuk beribadah bagi karyawan muslim, serta menghormati perayaan agama lain seperti Natal atau Nyepi. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam manajemen di perusahaan, diperlukan rencana tindakan yang mencakup berbagai aspek organisasi, mulai dari kebijakan internal, pengambilan keputusan, hingga interaksi antar karyawan dan dengan pihak eksternal. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk menerapkan nilai-nilai akhlak dalam manajemen. Yang pertama, menetapkan dan mendefinisikan nilai-nilai akhlak. Menetapkan nilai-nilai akhlak yang akan dijadikan pedoman dalam perusahaan. Nilai-nilai ini bisa mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Nilai-nilai ini harus diintegrasikan dalam visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada mengembangkan kebijakan dan prosedur etika. Menetapkan kebijakan perusahaan yang mencakup pedoman etika dalam setiap aspek operasional. Kebijakan ini bisa mencakup aturan tentang kejujuran dalam pelaporan keuangan, perlakuan adil terhadap karyawan, serta tata cara hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Birrul Walidain dalam konteks profesional. Birrul Walidain yang berarti berbakti kepada orang tua dapat diterapkan dalam konteks profesional dengan cara menghormati dan menjaga hubungan baik dengan atasan, serta kolega yang lebih tua dan berpengalaman. Dalam konteks kerja, hal ini dapat diwujudkan dengan pertama, menghargai pengalaman dan kebijaksanaan, menghormati dan mengikuti nasihat orang yang lebih senior dalam pekerjaan. Yang kedua adalah membangun hubungan profesional yang penuh rasa hormat, menggunakan prinsip birrul walidain untuk menciptakan hubungan kerja yang penuh penghargaan dan empati. Hal ini dapat mempengaruhi budaya organisasi yang lebih menghargai senioritas dan memberikan ruang bagi pengalaman untuk berbagi pengetahuan dengan generasi yang lebih muda. 3 sumber ajaran Islam yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajer. 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama ada Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Yang kedua ada hadis Nabi, menceritakan perilaku Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan contoh dalam pengambilan keputusan etis, seperti kejujuran dan kesederhanaan. Yang ketiga ada ijma dan kias, konsensus ulama dan analogi terhadap permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dalam dunia manajemen.
Proses ijtihad dalam konteks modern. Ijtihad adalah proses penalaran independen oleh para ulama untuk memutuskan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada. Dalam konteks modern, tantangan terbesar dari para ulama adalah yang pertama ada globalisasi. Masyarakat yang lebih terhubung secara global memerlukan interpretasi hukum yang dapat mengakomodasi perubahan sosial dan budaya. Yang kedua ada teknologi. Perkembangan teknologi memerlukan fatwa atau keputusan yang relevan seperti dalam bidang ekonomi digital. Rancangan program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai Islam dalam kepemimpinan. Komponen utama dalam program pelatihan tersebut mencakup penguatan karakter dan akhlak, yaitu melatih manajer untuk membangun integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Yang kedua ada kepemimpinan yang adil dan berbasis prinsip Islam, mengajarkan cara mengelola tim dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga ada manajemen berbasis nilai, mendidik manajer tentang pentingnya mengintegritas nilai-nilai Islam dalam keputusan bisnis. Pemahaman tentang rukun agama dalam membangun tim yang solid. Yang pertama ada membangun menumbuhkan rasa saling menghormati dan empati antara anggota tim berdasarkan pemahaman agama. Yang kedua ada kolaborasi yang harmonis, memastikan bahwa tujuan bersama di dalam tim sejalan dengan prinsip keadilan dan kerjasama yang diajarkan dalam Islam. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ulangan semester mata kuliah agama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.